Halo, selamat malam pemirsa. Malam ini Sinpo Dunia akan menyajikan informasi dan juga menghadirkan informasi dari berbagai mancanegara. Bersama saya Dewa Manik, simaklah informasi Sinpo Dunia untuk Anda. Dan kita awali informasi di mana ekspor nikel Indonesia ke Amerika Serikat menghadapi tantangan baru. Presiden Donald Trump berencana menghapus insentif kendaraan listrik yang diterapkan sebelumnya. Tanpa insentif ini, apakah industri otomotif Amerika Serikat tetap mengandalkan nikel Indonesia? Pada pidato pertamanya usai dilantik, Presiden AS Donald Trump mengatakan akan mengakhiri regulasi hijau era Joe Biden. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate. Pada era presiden sebelumnya, Amerika meloloskan Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS atau Inflation Reduction Act yang memuat subsidi pembelian mobil listrik. Namun Trump bertekad membatalkannya. Pada hari pertama menjabat, dia mencabut peraturan turunan dari undang-undang itu. Sementara pembatalan keseluruhan undang-undang tetap harus lewat Kongres AS. So he would have to go back to Congress, ask them to repeal part of the IRA, and then sign that bill into law. And I think really right now, because the Republicans have such a slim majority in both houses of the Congress, controversial things are going to be really difficult to do. Meski Partai Republik pendukung Trump juga menguasai DPR dan Senat, mereka belum tentu satu suara, karena banyak wilayah yang mereka kuasai justru mendapat banyak kucuran proyek dari undang-undang tersebut. The president's standpoint, it's something he's liked to criticize in the past, and despite some concern from some people about previous statements about repealing the IRA, I don't think it's really going to be possible because too many people are benefiting from it, even within his own party. Menurut analis, sebagian undang-undang itu mungkin akan bertahan. And if you were to ask me to sort of rank them, I think that the most obvious place that there are likely to be cuts related to the Inflation Reduction Act will be on the consumer sides. Insentif bagi kendaraan listrik di Amerika Serikat ini menjadi salah satu dorongan bagi Indonesia untuk menjual nikelnya ke pasar Amerika. Sejak tahun 2022, Indonesia terus mendorong tercapainya perjanjian dagang bebas terbatas khusus mineral kritis atau Critical Mineral Limited Free Trade Agreement. Menurut pengamat, kalaupun subsidi dicabut, Indonesia tetap tertarik menjual nikelnya ke Amerika. Dan setelah Cina, pertumbuhan kendaraan listrik pasti akan ada di Amerika, yang berarti pasti akan banyak usaha dari pemerintah untuk membuat jembatan untuk bisa memuluskan masuknya nikel Indonesia ke Amerika Serikat. Di sisi lain juga kita lihat ada beberapa pergerakan di mana ada perusahaan-perusahaan yang mencoba menurunkan Chinese ownership-nya ya, di dalam kepemilikan sahamnya. Namun perjanjian perdagangan semakin kecil kemungkinannya justru karena faktor lain. To join and be accepted into the BRICS coalition makes it much less likely that the United States is going to be interested in partnering with it on this basis. Donald Trump sendiri telah mengancam tarif bila BRICS beralih dari dolar. Sementara Menlu pilihan Trump, Marco Rubio, juga selama ini menjadi kritikus keras terhadap BRICS. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Pemirsa, para jurnalis dan juga pekerja media di Kamerun berkomitmen untuk menghentikan penyebaran hoaks dengan menyajikan laporan yang akurat. Menjelang pemilihan Presiden Oktober mendatang, hal ini penting mengingat Pilpres sebelumnya di negara Afrika Tengah tersebut dirusak oleh maraknya disinformasi. Kreator konten Ambo Vanessa Lisi di Buya, Kamerun sedang menjelajahi media sosial ketika muncul berita yang secara tidak benar melaporkan bahwa Presiden Paul Biya yang berusia 91 tahun telah meninggal dunia. Vanessa Lisi menduga ini berita palsu. Namun saat itu Presiden sedang berada di luar negeri dan pemerintah Kamerun tidak mengeluarkan pernyataan untuk menyangkal rumor itu hingga lebih dari 1 bulan menyusul kunjungan resmi ke Tiongkok. Tapi berita itu sudah terlanjur menjadi viral. In as much as we want change, I will not wish anybody dead. Rumor itu ternyata dimulai oleh kelompok separatis anti-Biya yang berusaha mendirikan wilayah otonom berbahasa Inggris di Kamerun. Manajer stasiun CBS Buya di Kamerun Barat Daya, Batata Boris Karlov, bertekad melawan rumor seperti itu dan memberikan laporan yang akurat, terutama menjelang pemilu tahun 2025.
Menurutnya, ia menghabiskan lebih dari 5 tahun untuk mengecek fakta berbagai laporan. I'm already preparing myself to tackle elections misinformation that may come in. Pemimpin redaksi DMR TV Buya, Jude Mbaku, adalah pengecek fakta terkemuka di wilayah ini. Ia melacak kelompok separatis yang menggunakan media sosial untuk menyesatkan publik. Bahkan juga dalam masalah personel pada klub sepak bola nasional Kamerun. When the Lions went to Côte d'Ivoire for the African Nations Cup there, the Indomitable Lions were there. Rumo Pedilas had it that Jack Clinton had resigned from the squad. And those who propagated this more were the separatist fighters, because this was not done as a matter of a mistaken thing. It was well cooked, well prepared to disinform and misinform people. Menurut Batata, memerangi disinformasi lebih sulit karena masalah keterbatasan dana, risiko keamanan, dan akses informasi yang terbatas. I have gone to the Regional Delegation of Transport to ask for statistics of registered cars in the southwest, particularly in Buea. And I was told to go and stand on the road to start counting the cars myself. Para pakar jurnalisme mendesak para pengecek fakta untuk terus memerangi disinformasi dan mempraktekkan reportase yang bertanggung jawab. You have to keep pushing for laws that will guarantee for access to information. In Cameroon, the constitution provides for that, but we do not yet have access to information acts. Dan seperti di banyak tempat lain di seluruh dunia, menurut para jurnalis di Kamerun, media sosial adalah sumber utama disinformasi di negara itu. Dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, pada masa pemerintahannya Donald Trump menerapkan tarif impor Tiongkok dan mengevaluasi fasilitas GSP Indonesia. Namun bagaimana prospek hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia di periode keduanya? Berikut informasinya. Pidato Donald Trump saat inaugurasinya sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat lebih mengangkat isu-isu domestik. Tapi menurut perwakilan Indonesia yang ikut menyaksikan pelantikan dari kompleks Gedung Capitol, terlihat adanya potensi mendekatkan Indonesia dengan Amerika. Banyak hal-hal yang tadi disampaikan oleh Presiden Trump itu sebenarnya juga kita kurang lebih aspirasinya ke sana. Contohnya adalah ketahanan energi, ketahanan pangan begitu ya, dan juga bagaimana upaya untuk terus memperkuat Amerika. Indonesia juga terus ingin memperkuat Indonesia gitu ya. Juga hubungan yang baik antara Presiden Trump dengan Presiden Prabowo itu menjadi modal untuk kerjasama kita. Sebelumnya Amerika Serikat di bawah Joe Biden dan Indonesia di bawah Joko Widodo telah meningkatkan hubungan kemitraan strategis komprehensif. Hubungan selanjutnya antara pemerintahan Trump dengan pemerintahan Prabowo masih sulit ditebak. It's very hard to make predictions because Trump is mercurial and transactional, and Indonesia has never been a place that has really been on his radar other than, I think, a building project in Jakarta that his name is or was attached to. Tapi dari pilihan menlunya, analis bisa memproyeksikan pemerintahan kedua Trump bakal tetap keras terhadap Tiongkok seperti pemerintahan pertamanya dulu dan juga pemerintahan Biden. He's appointed some China hawks, if you will, people who believe that a hardline policy towards China is appropriate. Marco Rubio, the new Secretary of State, is one of those. So that might put Indonesia in a difficult position since it has not been willing to join the anti-China bandwagon. So to the extent that the United States tries to pressure Indonesia to move in that direction, that could lead to some conflict. Selama menjadi senator, Marco Rubio dikenal sangat kritis terhadap Tiongkok, baik terkait perlakuannya terhadap minoritas Uighur di dalam negeri maupun sepak terjangnya di kawasan Indo-Pasifik. Terkait Tiongkok dan Indonesia, Rubio pada 2023 meminta pemerintahan Biden menyelidiki kemitraan produsen otomotif Amerika Serikat Ford dengan PT Vale Indonesia dan perusahaan Tiongkok Zhejiang Huayu. Rubio juga selama ini kritis terhadap BRICS, kumpulan negara-negara yang diprakarsai Tiongkok dengan Rusia, di mana Indonesia kini menjadi salah satu anggota. I don't know how this is all going to turn out, but it does seem to me that
we are at what could become a very delicate moment, depending upon what Trump does and does not do. The more difficult it becomes for Indonesia to deal with Trump, obviously, the more likely they are going to turn toward China. Russia perhaps less so, but certainly toward China. Sebelum inaugurasinya, Trump telah mengancam sanksi tarif kepada anggota BRICS bila organisasi ini merealisasi wacana beralih dari penggunaan dolar Amerika. Ancaman yang diulang saat penandatanganan sejumlah impres pertamanya. Put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. Dari Washington DC, Yuni Salim, Rio Tuasikal, dan tim VOA. Dan kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Semakin banyak warga Pakistan beralih ke energi surya. Namun peralihan ini beresiko menimbulkan krisis bagi jaringan listrik nasional. Di seluruh Pakistan, konsumen beralih ke energi surya untuk menghemat biaya langganan listrik yang terus melonjak. Asim Ayubat di Islamabad mengeluarkan hampir $3.500 pertengahan tahun ini untuk memasang sistem pembangkit listrik surya di atap rumah. इलेक्ट्रिसिटी डे बाय डे कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी। लास्ट ईयर प्रोग्राम हमारा बन रहा था लगवाने का, लेकिन उसका कॉस्ट सोलर पैनल्स की काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो अभी ये इस ईयर काफ़ी प्राइस डिक्रीज़ हुई है, तो दैट्स वाई हमने चूज़ किया कि इसको हम इस ईयर लगवा लें। Dengan memakai listrik surya dan menjual kelebihan daya ke jaringan listrik, keluarga ini bisa menghemat tagihan listrik hingga setengahnya. Mereka berharap investasi energi surya bisa kembali dalam waktu sekitar 3 tahun. बच्चे जो हैं वो एक्साइटेड है कि नेक्स्ट ईयर से चलें, एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि अगर हम लगाते भी हैं तो ज़्यादा फ्रीली तौर पे लगाएंगे. Menurut laporan, antara Juni 2023 hingga Mei tahun ini, pembangkit listrik surya di atap yang terhubung jaringan listrik di Pakistan tumbuh lebih dari 300%. Berlebihannya suplai panel surya Tiongkok telah memangkas biaya sehingga lebih terjangkau bagi banyak warga. Tapi karena sistem distribusi dan cara pembangkit listrik dibangun di Pakistan, semakin populernya teknologi ramah lingkungan yang terjangkau ini juga bisa menyebabkan krisis. Pakistan sedang berjuang membayar utang senilai miliaran kepada perusahaan-perusahaan yang membangun pembangkit listrik, kebanyakan dari Tiongkok. Kontrak ini mengharuskan pembayaran untuk kapasitas pembangkit listrik, terlepas apakah konsumen menggunakan semua listriknya. Yes, we are in a catch-22 situation where as many people who get off the grid, the capacity payments is actually shared by much lesser number of users who stay on the grid. Ini berarti tagihan membengkak bagi warga miskin dan lebih banyak masalah bagi jaringan listrik. जैसे-जैसे बैटरी की प्राइस नीचे आएगी और अगर आपका टैरिफ इंक्रीज हो रहा है तो एवरीबॉडी वुड वांट के वो बैटरीज में इन्वेस्ट करके अपने आप को कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड कर लें, और अगर कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड करते हैं तो डिमांड और कम होगी, डिप करेगी, जो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और रिलायबिलिटी के लिए, पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होगा. Hampir 63.000 konsumen Pakistan, sebagian besar perumahan, memiliki sistem listrik surya yang terhubung ke jaringan listrik menurut data resmi. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Pemerintah tidak menghalangi peralihan ke energi surya, tapi berharap bisa mempertahankan jaringan listrik. We're really looking at the industrial sector to be able to give us that push in the demand that we're expected to have. Konsumen melihat listrik surya akan semakin berkembang. ये तो सिलसिला जारी रहेगा और ये अब अपने गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बारे में कुछ सोचे. देखिए जो अफोर्ड कर रहा है वो तो अब लगा रहा है सोलर्स, जो नहीं कर रहा है डेफिनेटली उसको फिर उसके लिए कुछ सोचना चाहिए इनको. Mempertahankan jaringan listrik mungkin akan memerlukan perbaikan sistem pembangkit dan distribusi listrik. Tapi bagi masyarakat Pakistan yang ingin berhemat, energi surya telah memberikan secercah harapan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kembali Anda menyaksikan Info Dunia, informasi kita lanjut. Pemirsa, sebuah penelitian menunjukkan kacamata dapat memperbaiki penglihatan dan juga pendapatan para petani. Melihat hal tersebut, Lembaga Amal Amerika membantu menyediakan kacamata untuk petani kakao di Ghana. Menanam kakao adalah pekerjaan yang rumit. Para petani melakukan penyerbukan dengan tangan, memindahkan butiran serbuk sari kecil dari bunga jantan ke bunga betina. Selama bertahun-tahun, pemilik kebun kakao di Ghana, Juliet Adai, yang berusia 63 tahun, berjuang dengan penglihatannya yang buram.
Dengan bantuan lembaga amal yang berpusat di Amerika Serikat Ocean Spring, Juliet mendapatkan kacamata untuk membantu penglihatannya yang buruk. Menurutnya, kacamata ini telah membantu meningkatkan pekerjaannya. Ocean Spring mengatakan sekitar separuh petani kakao di wilayah Ashanti, Ghana membutuhkan kacamata untuk membantu penglihatan mereka. Penelitian yang dilakukan di Bangladesh oleh Badan Amal ini dan Queen's University Belfast menunjukkan kacamata dapat meningkatkan pendapatan para pekerja di pedesaan hingga 30%. Dari rata-rata lebih dari $35 per bulan menjadi lebih dari $47. Dan harga kacamatanya sendiri sekitar $6. A very modest investment in vision correction for farmers and for artisans and skilled tradespeople yields a pretty massive return on investment in terms of the household income that they are able to continue to earn. It's one of the few tools in the international development toolbox that can be deployed to increase income in farming communities that has yet to be used. Menurut Juliet, adanya pendapatan tambahan telah membantu untuk membiayai pendidikan keluarganya, yang nantinya akan juga membantu mereka meningkatkan pendapatan di masa depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan sementara itu, semakin banyak konsumen Amerika Serikat mencari makanan ramah lingkungan dan menghindari kekejaman terhadap hewan. Di sisi lain, di California, sebuah proposal kontroversial diajukan untuk mengakhiri praktik peternak pabrik. Bersamaan pemilu pada November, warga di Sonoma County, negara bagian California, juga diberi kesempatan mendukung atau menolak sebuah proposal. Measure J is a citizen-led ballot measure that aims to phase out and end factory farming in Sonoma County. Referendum lokal ini bermaksud untuk mengakhiri praktek membesarkan ternak dalam kondisi berdesak-desakan, kadang dalam ruangan tertutup. Menurut organisasi kesejahteraan binatang The Humane Society, ada ratusan ribu peternakan terkonsentrasi seperti ini di Amerika Serikat yang selain kejam bagi ternak yang akan disembelih juga rentan perbakan virus serta bakteri tahan antibiotik. Belum lagi dampak limbahnya bagi lingkungan. It's hard to fathom what it would be like being one of those animals that has never even seen the color of the sky or felt the breeze, amongst them. So yeah, I think I just feel devastated, but I also know that I can do something about it. Sebagian warga Sonoma County mendukung rancangan perda ini. I don't believe any animals should be confined. So when I see them confined in any way, it's rough. And when I see so many animals that are abused, again, for no reason other than people like the way it tastes. Tapi rancangan perda yang sama ditentang banyak peternak, termasuk di sebuah peternakan keluarga yang rutin menjalani pemeriksaan guna memastikan status organik produknya. The California Department of Food and Ag comes out and inspects. Our organic certifiers, they come out and inspect. Our supermarkets come out and inspect. We have multiple layers of protections for our animals. Bila disetujui mayoritas warga, perda ini dikhawatirkan bisa mematikan peternakan-peternakan milik keluarga dan juga berdampak buruk bagi konsumen. It's an activist group of vegans who want us to have a vegan diet, want to start here in Sonoma County and put us out of business. You're going to see price inflation. Everybody's going to feel it, and we've had enough with price inflation. It also takes away thousands of jobs in this county. Sonoma County sendiri memiliki ribuan peternakan. We have to be good stewards of our animals in order to produce the food that we do. So, it's just unfortunate that it's come to really at the end of the day, this measure is really a stepping stone for a group who doesn't believe in animal agriculture in and of itself. Selain di tingkat lokal di Sonoma County, pro dan kontra juga terjadi secara nasional. Di tingkat federal, Kongres Amerika baru saja menggulirkan sebuah perundangan yang bila disahkan akan memberikan insentif bagi peternak untuk beralih dari peternakan dengan konsentrasi ternak tinggi ke peternakan yang lebih berkelanjutan dan juga lebih mengutamakan kesejahteraan hewan ternaknya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, cicilan Buy Now Pay Later yang sebelumnya hanya tersedia untuk barang atau jasa mahal, kini dapat digunakan untuk berbagai jenis pembelian.
Meski tampak memudahkan, ahli keuangan mengingatkan bahwa tanpa pemantauan, metode pembayaran ini dapat beresiko menjebak konsumen. Berikut informasinya. Toko fisik maupun retail online tak menunggu hingga November untuk menawarkan beragam diskon besar-besaran seperti layaknya tahun-tahun sebelum pandemi COVID. Potongan harga telah ditawarkan sejak Oktober. Retailers know that consumers are feeling the pressure of inflation and people are shopping earlier as a result because they want more time to compare prices. Menurut Adobe Analytics, total pembelanjaan akhir tahun konsumen Amerika Serikat bakal mencapai 241 miliar dolar, peningkatan 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi untuk menyiasati pembelanjaan akhir tahun di tengah tingginya laju inflasi, semakin banyak konsumen Amerika Serikat memanfaatkan skema pembayaran Buy Now Pay Later yang bisa dicicil hingga waktu 36 bulan. Menurut Adobe Analytics, total pembelanjaan menggunakan Buy Now Pay Later meningkat sekitar 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan totalnya mencapai sekitar 18,5 miliar dolar. Diperkirakan sekitar 1/5 konsumen Amerika Serikat telah memanfaatkan cicilan Buy Now Pay Later. There is potentially a gap insofar as how much we know people are taking on these loans and how big and how ballooned the debt problem is. For sure, Buy Now Pay Later plans are contributing to the growing debt problem in our country. Ahli keuangan mengingatkan jangan sembarangan belanja menggunakan kemudahan BNPL dan tetap sesuaikan pengeluaran dengan anggaran. You have to know the rules. You want to be very clear and understand what the fees may be associated with late payments. Understand that your behavior with this payment plan, if you were perfect and you paid it off in full in 4 installments, you did everything right, that's not going to help you build credit. Di Philadelphia, seorang pekerja klinik praktik bedah plastik mengaku lebih suka menggunakan pembayaran lewat cicilan. I love that the payments are split, usually into 4 payments. I do like that it's automatically debited, and I like the way the companies keep up with the consumer. Klinik tempat Lori bekerja pun telah hampir 20 tahun menawarkan pembayaran lewat cicilan, sehingga ia sendiri memilih bayar dengan BNPL. I actually try to use the Buy Now Pay Later 100% of the time on larger purchases and try to remove the credit cards completely. Tapi untuk menghindari jebakan utang, Lori memilih opsi bayar otomatis dan debit langsung ke rekening banknya. I do find it easier to keep track of what you're spending through their apps and their notifications. Just makes the process so much more simple. Menurut kelompok advokasi konsumen, yang sering memperparah lilitan utang akibat Buy Now Pay Later adalah digunakannya kartu kredit untuk membayar cicilan seperti ini. Sehingga utang pokok dan bunganya semakin menumpuk dan semuanya akhirnya harus tetap dibayar. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Info Dunia kali ini. Saya Deomani dan mewakili seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Simple TV, News, Sport, Entertainment.